Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabarnya kalian? Semoga selalu sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Kak Sodik akan memberikan materi kelas 6, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Oleh sebab itu, Thailand memiliki julukan negara gajah putih. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Tebak-tebak, bagaimana gajah berkembang biak? Gajah berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Perkembangbiakan dengan cara melahirkan dilakukan oleh hewan mamalia. Apa itu hewan mamalia? Hewan mamalia adalah hewan yang memiliki kelenjar susu. Contohnya kucing, kerbau, sapi, gajah, dan kambing. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar sebagai berikut. Selain melahirkan, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar, pembuahan sel telur oleh sperma dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pembuahan luar dan pembuahan dalam. Pembuahan luar yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh hewan, contohnya pada ikan dan katak. Sedangkan pembuahan dalam yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan, contohnya burung, ayam, dan cicak. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar sebagai berikut. Selain ovipar dan vivipar, ada juga gabungan dari keduanya yang disebut ovovivipar, merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Pada perkembangbiakan ovovivipar, embrio dalam telur mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, anak menetas dan keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar adalah kadal, ular boa, dan hiu. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar adalah sebagai berikut. Tahukah kalian, hiu biasanya akan menghasilkan sekitar 15 ekor anak. Namun, telur yang menetas menjadi embrio saat dalam kandungan sudah bersifat kanibalisme atau saling memangsa. Oleh karena itu, hiu hanya dapat melahirkan 1-2 ekor saja. Kehidupan ekonomi negara ASEAN. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN secara umum sama. Namun, masing-masing negara memiliki ciri khas tersendiri tergantung pada kondisi geografis wilayahnya. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Namun begitu, bukan berarti masyarakat Indonesia tidak melakukan kegiatan ekonomi lain. Kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertambangan, dan perikanan dapat ditemukan di Indonesia. Wilayah Indonesia juga dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik sumber daya tambang maupun sumber daya kelautan. Indonesia pun dikenal sebagai negara pengekspor timah, tembaga, besi, gas alam,
nikel, ikan tuna, udang, teh, kopi, dan kelapa sawit. Kegiatan ekonomi Singapura sedikit berbeda dengan negara-negara ASEAN lain. Singapura tidak melakukan kegiatan pertambangan dan pertanian karena terbatasnya wilayah yang dimiliki. Meski begitu, Singapura merupakan negara paling maju di kawasan Asia Tenggara. Singapura merupakan negara Asia Tenggara dengan pendapatan per kapita paling tinggi. Singapura merupakan negara maju di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Singapura mengekspor mesin, alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Mayoritas penduduk Malaysia bekerja sebagai petani. Hasil utamanya adalah padi, kelapa, sayuran, tebu, kakao, kelapa sawit, dan karet. Karet merupakan komoditas ekspor andalan Malaysia. Selain pertanian, penduduk Malaysia juga melakukan kegiatan industri, pertambangan, dan kehutanan. Malaysia merupakan salah satu negara pengekspor timah terbesar di dunia. Brunei Darussalam merupakan negara berpendapatan per kapita tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Wilayahnya kaya akan sumber daya pertambangan berupa minyak bumi dan gas alam. Perekonomian Filipina ditunjang oleh sektor pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspornya terdiri dari gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Filipina dikenal sebagai negara penghasil kopra dan serat apaka terbesar di dunia. Mayoritas penduduk Vietnam bekerja sebagai petani, dengan hasil utamanya adalah padi. Selain itu, ada pula kegiatan perkebunan, industri, dan pertambangan. Kegiatan industri Vietnam menghasilkan tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Sedangkan pertambangannya menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kayu, kayu manis, dan kina. Bidang pariwisata dan jasa mendukung perkembangan negara Vietnam. Seperti Vietnam, Laos juga mengandalkan kegiatan pertanian. Hasil utamanya adalah padi, kopi, kapas, dan jagung. Sumber daya tambang di Laos sangat sedikit, sehingga tidak dapat diandalkan. Lembah Sungai Mekong yang subur dimanfaatkan penduduk Kamboja untuk bertani. Hasil utamanya adalah padi dan jagung. Kamboja merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi utama penduduk Thailand adalah bertani. Thailand merupakan negara penghasil besar terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Oleh karena itu, Thailand dijuluki Lumbung Padi Asia. Sungai Chao Phraya berperan penting dalam pertanian di Thailand. Selain pertanian, penduduk Thailand juga melakukan kegiatan pertambangan, perikanan, industri, dan kehutanan. Saat ini, pendapatan utama Thailand berada di sektor pariwisata. Perekonomian Myanmar bertumpu pada kegiatan pertanian yang berpusat di lembah Sungai Irrawaddy dan Salween, dengan hasil utamanya berupa padi. Myanmar termasuk salah satu penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Myanmar terkenal dengan hasil ukiran kayu, pemintalan sutra, dan permata. Di pelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kehidupan sosial budaya. Untuk melengkapi informasimu tentang kedua negara tersebut, bandingkanlah negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Tulislah hasilnya dalam bentuk diagram Venn berikut. Sekian pembelajaran dari saya. Tetap semangat belajar di rumah, selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.